Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uliatul Ula Hilmi, kelas 2B dengan NPM 231303089. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang database yang sudah saya buat. Jadi di sini saya sudah menghasilkan web server seperti ini dengan tampilan seperti ini ya. Di sini ada data K-pop groups. Nah, di sebelumnya di sini saya sudah memiliki database. Database saya beri nama idols di sini. Jadi di database idols ini ada dua tabel. Ada dua tabel dengan nama groups. Nah, di groups ini ada field yaitu group ID, group name, agensi, dan debut year. Kemudian di tabel idols ini ada fields yaitu idol ID, idol name, group ID, dan role. Nah, eh, dua tabel ini sudah saya relasikan menjadi seperti ini ya. Jadi mereka sudah saya gabungkan jadi seperti ini ya. Ini ada K-pop groups. Di sini ada tabel groups ya. Tabel groups ini di sini grup ID sudah primary key. Nah, disambungkan ke grup ID di idols sebagai foreign key. Seperti itu. Begitupun. Jadi jika di grup ini ada yang terhapus, di idols ini juga akan terhapus secara otomatis. Begitupun sebaliknya. Nah, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan bagaimana source code agar bisa menjadi web server seperti ini. Nah, di sini saya sudah memiliki folder, yaitu di sini saya membuat nama folder yaitu db_kpop. Nah, di dalamnya itu memiliki 5 file, yaitu connection, create, delete, edit, dan index. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan connection. Nah, di sini kita menggunakan bahasa PHP. Jadi line pertama ini kita menuliskan PHP. Kemudian di sini ada server name. Di sini server name-nya adalah localhost. Username-nya kita menggunakan root. Nah, di sini passwordnya kosong karena PHP MyAdmin saya tidak menggunakan password, jadi dikosongkan begitu. Kemudian di dbname ini saya tuliskan dbname saya. Database-nya adalah Kpop di sini. Nah, di sini untuk mengkoneksikan Kpop, mengkoneksikan database saya di PHP MyAdmin ke web server yang sudah saya buat tadi. Di sini jadi kemudian di sini untuk mengecek apakah koneksinya bisa, jika tidak bisa, koneksinya akan gagal atau connection failed. Nah, selanjutnya adalah indeks. Jadi indeks ini uh, ada memunculkan gambaran seperti ini, penampilan seperti ini. Jadi di sini ada data groups, ada dua tabel di sini, groups dan idols yang dijoinkan ke grup ini. Kemudian di sini ada ringkasan jumlah idol per grup. Nah, di sini kita yang pertama adalah doc type HTML. Jadi di sini setiap halaman di web ini menggunakan dokumen HTML. Jadi di sini HTML online sama dengan N ini maksudnya language-nya itu pakai bahasa Inggris. Jadi server ini saya buat menjadi bahasa Inggris yang ininya gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada yang ini merupakan source code CSS. Jadi ini opsional ya menggunakan CSS atau tidak. Jadi kalau ingin lebih menarik bisa menggunakan CSS ini. Jadi kita skip aja. Kemudian di sini ada body, lalu header. H2 ini yang bermaksud head level 2. Data K-pop groups ini
ini akan muncul di sini. Nah, di sini. Ini merupakan H2 atau head level 2. Kemudian di sini ada AHREF. Nah, di sini adalah tampilan. Di sini hasilnya adalah tampilan di sini. Tambah data group ini, kita bisa mengklik ini, kemudian tambah data baru. Saya akan jelaskan nanti. Nah, di sini create PHP ini untuk add link, lalu dituliskan tambah data group baru seperti tadi. Nah, kemudian header ketiga adalah groups. Di sini sudah bertuliskan group ya, di sini groups. Nah, kemudian untuk menampilkan tabel ini, tabel yang berisi group ID, group name, agensi, debut year, dan aksi. Aksi yang sudah berisi memiliki edit dan hapus ini ya. Jadi untuk menampilkan beberapa fields itu menggunakan ini di head ini ya, group ID, group name, dan seterusnya. Kemudian tabel row, kemudian ini line ini include connection PHP ini untuk memasukkan file koneksi di database. Jadi kemudian yang ini untuk mendefinisikan query SQL untuk mengambil semua data dari tabel groups. Jadi tabel groups ini. Jadi semua data yang ada di tabel groups ini dimunculkan. Kemudian untuk menghasilkan datanya kita menggunakan loop if ini. Resultnya ditaruh di sini. Nah, ini memeriksa apakah datanya ada atau tidak. Jadi di sini kalau ada nanti akan dicetak dengan ini di row, di baris, group ID, group name, agensi, debut. Kemudian di sini echo AHREF ini. Nah, di sini untuk mengedit. Nah, di sini untuk edit dan delete. Jadi ini tampilannya akan menjadi seperti ini. Jadi setiap di bawahnya aksi ini kan ada edit dan hapus. Jadi di sini ada bisa diedit, datanya bisa diedit, kemudian bisa dihapus. Nah, di sini juga localhost says ini, are you sure you want to delete this group and related idols? Jadi ini bisa, jika tidak yakin bisa di cancel, tapi jika yakin bisa di oke, ini klik oke seperti itu. Ini menggunakan ini. Nah, kemudian jika grupnya tidak muncul, akan muncul tulisan no groups found. Selanjutnya adalah tabel kedua, yaitu idols. Nah, di sini ada tabel kedua di sini ya. Ini idols yang sudah dijoinkan ke sini. Ya. Seperti yang di atas tadi kan ada masukkan link gitu ya. Memencet ini tambah data idol baru, jadi bisa menambahkan ini. Nah, di sini untuk menampilkan fields tadi ya. Kemudian di sini ada tibadi PHP ya, SQL idols, SQL underscore idols. Nah, di sini untuk menampilkan nama grup ya. Di sini untuk menampilkan nama grup. Jadi ini kan udah memilih idol, inisialisasi idol. Jadi idol ini akan digabungkan ke groups.
seperti ini ya. Jadi ini untuk mencetaknya. Jadi nanti ketika menambahkan idol di sini akan tertambahkan juga nama grupnya. Kemudian di sini ini ada loop if di sini untuk memeriksa apakah ada baris data idol yang ditemukan. Nah, jika ada nanti akan dieksekusi di sini, mengulangi, kemudian mencetak data-data yang sudah kita masukkan. Nanti kita akan coba ya. Kemudian di sini seperti yang di atas tadi ya, di sini ada aksi. Nah, aksinya adalah edit dan hapus. Itu ada di source code ini. Nah, itu fungsi ini adalah fungsi dari source code ini untuk edit dan menghapus. Kemudian jika idol tidak ditemukan akan memunculkan tulisan no idols found. Kemudian tabel ketiga yaitu ringkasan jumlah idol per grup. Nah, ini ada yang terakhir di sini untuk meringkas jumlah idol yang sudah kita masukkan di setiap grup ini. Ada 2 fields dia di sini, ada group name dan banyaknya idol. Nah, di sini untuk summary table, jadi ini untuk meringkas ya, di sini untuk mencetak namanya tadi, nama fields-nya tadi, kemudian ini untuk mengkoneksi lagi ya, mengconnection PHP yang ini, kemudian nah di sini pengelompokannya di sini. Jadi untuk pengelompokannya di situ ya, di SQL summary. Nah, di sini select. Jadi memilih G group name ini untuk menghitung berapa idol yang sudah dimasukkan sebagai total idol di grup ini, di grup di sini. Jadi ketika sudah memasukkan idols di sini, sekaligus nama grupnya akan dihitung di sini. Nah, contohnya ini aespa, di sini sudah ada 2 nama. Nah, di sini banyaknya idol juga 2 nama. Kemudian di sini ada loop lagi if jika memeriksa apakah ada hasil dari query ringkasan. Jadi di sini hasilnya akan tercetak di perulangan ini. Kemudian jika tidak ada grup yang terringkas, akan muncul tulisan no group summary available ini. Kemudian di sini menutup koneksi database setelah semua operasi selesai dijalankan. Nah, selanjutnya ada create. Di sini saya akan menjelaskan tentang create juga. Nah, create di sini untuk menambahkan data baru ya. Jadi di sini tambah data grup baru bisa, kemudian tambah data idol baru. Nah, di sini source code-nya adalah di sini create.php ini. Seperti tadi ya, doctype ini HTML, setiap halaman di web browser itu menggunakan dokumen HTML, kemudian menggunakan bahasa Inggris, language and. Nah, di sini CSS jika ingin lebih menarik menggunakan CSS, jika tidak juga tidak apa-apa. Kemudian di header level 2 ini tambah data baru ya, di sini ya. Nah, ini kalau diklik di sini ada tulisan tambah data baru. Nah, tadi tulisannya di header level 2. Nah, ini untuk pengkoneksian lagi. Kemudian di sini di line 39 ini untuk memeriksa apakah formulir telah
disubmit menggunakan metode post. Jadi ini metode postnya ini. Nah, ini form title ini untuk variabel judul. Nah, kemudian ini postnya ini. Nah, kemudian untuk memproses di sini. Di sini untuk memproses tabel yang di input di group name-nya ini. Nah, perulangan ini tabelnya untuk memproses. Di sini untuk memproses groups yang di input. Jadi seperti ini ya. Jadi ini group name-nya. Kita tambahkan contoh Blackpink. Blackpink agensi YG Entertainment. Kemudian debut year-nya 2015. Nah, di sini kita bisa meng-add-kan data. Nah, kita jelaskan dulu di sini. Nah, di sini ada kode untuk memasukkan data yang akan kita masukkan tadi ada group name ya kan, agensi, kemudian debut year. Nah, SQL ini untuk menyisipkan data yang sudah kita masukkan tadi. Jadi insert into groups. Jadi data tadi dimasukkan ke grup dengan field seperti ini, dicetak. Begitu pula dengan table idols ini ya, dicetak, disisipkan ke tabel idols tadi dengan fields idol name, group ID, role, dan seterusnya. Jika tidak bisa, akan memunculkan tulisan invalid table specified. Nah, kemudian selanjutnya adalah perulangan if ini. $con query jika berhasil kita menampilkan servernya akan menampilkan record edit successfully. Di sini kemudian langsung kembali ke lokasi. Jadi kembali ke indeks, ke halaman awal begitu ya. Contohnya kita add data ini ya, kita klik saja. Nah, ini sukses. Jadi bisa ditambahkan. Nah, di sini ada Blackpink tadi sudah ditambahkan. Kemudian di sini ada echo form method. Di sini untuk bagian form HTML. Kemudian if ini untuk menampilkan formulir yang berbeda tergantung pada nilai variabel table. Nah, formulir ini untuk menambahkan grup ya. Di sini tambah grup baru ya, ini di sini ya, tambah grup baru. Ini tulisannya di sini ya. Di sini. Nah, di sini nah, ini untuk memunculkan pada halaman ini. Nah, di sini ada group name tadi sudah kita coba ya, yang Blackpink tadi. Ini untuk mencetak. Jadi ini untuk mencetaknya. Begitupun dengan idols. Nah, idols ini ada yang sedikit berbeda. Kita coba tambah idol baru. Nah, di sini ada untuk menambahkan idol baru. Nah, di sini kita memasukkan idol. Nah, ini kita coba idol name Jenny. Nah, di sini kita bisa menambahkan dari grup tadi, tabel grup tadi kan Blackpink ya. Nah, di sini pengeksekusiannya di sini.
Jadi option value select groups ini. Nah, itu pengeksekusiannya di sini. Jadi di sini disinilah kita bisa memilih grup pada grup ini. Kemudian jika sudah terpilih akan dimunculkan menggunakan ini, dieksekusi oleh ini option value ini, dieksekusi di sini, eksekusi di sini. Kemudian ada label for role, jadi menambahkan role-nya di sini. Kita tambahkan di sini, jadi kita coba wrapper gitu ya. Nah, sesudah itu, kalau sudah, kita add data dan akan langsung kembali. Nah, di sini bisa tertambah ya Jenny tadi belum ada ya Jenny. Blackpink wrapper. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan source code edit seperti tadi ya, HTML dan CSS ini. Nah, di sini ada edit data ya. Nah, kita coba di edit data ini. Nah, search code ini dieksekusi ketika kita sedang mengedit data di sini. Nah, ini bisa kita edit. Ini juga bisa menggunakan search code ini. Jadi line $table ini untuk mengambil nama table dan ID data yang akan diedit. Nah, ini untuk mengambil data yang akan diedit gitu ya. Kemudian perulangan if $id sama dengan 0. Jadi kalau pesan kesalahan itu menampilkan di sini. Jadi invalid request, please provide a table and ID. Kemudian kembali ke list. Nah, selanjutnya $data sama dengan 0. Ini variabel untuk menyimpan data yang akan diedit. Nah, $pk field ini sama dengan pk underscore field ini yaitu maksudnya primary key field name ya. Nah, di sini ada perulangan if untuk mengedit. Jadi untuk menentukan query SQL berdasarkan nama tabel. Jadi nama tabelnya groups, akan primary key-nya dari group ID, kemudian select dari semua dari groups ketika group ID sama dengan $ID. Begitupun seterusnya seperti albums, idols gitu. Di sini kemudian result. Jadi results ini untuk menjalankan query, mengambil data yang akan diedit. Jadi ketika mengambil data kita menggunakan search code ini. Selanjutnya memeriksa apakah data ditemukan gitu ya. Di sini kita pengeksekusian apakah kita menemukan data yang akan diedit begitu. Jadi jika tidak menemukan itu akan tertuliskan record not found. Kemudian kembali ke list di halaman awal gitu ya. Nah, selanjutnya ini if $_server ini untuk memeriksa apakah formulir telah disubmit untuk update data. Nah, di sini pengeksekusiannya di sini. Jadi ketika sudah diedit apakah sudah ke-update.
pengeksekusiannya adalah di sini. Selanjutnya perulangan if con. Nah, ini untuk menjalankan query update. Jadi contohnya kita akan mengedit if ini ya. Kita edit debut year-nya menjadi 2022. Contohnya begitu. Kita update data. Nah, sudah terganti menjadi 2022. Nah, di sini adalah pengeksekusian tersebut. Nah, selanjutnya ada echo form method ini untuk form HTML ya. Kemudian di sini pengulangan ini untuk setiap halaman ya, untuk setiap halaman yang akan dieksekusi. Jadi ini ketika kita mencetnya di sini halaman ini, itu pengeksekusiannya menggunakan shortcode yang ini. Begitu pula dengan idols ya. Idols ini kita pencet, tambah data idol baru di sini. Nah, halamannya seperti ini. Tadi juga select group tadi. Begitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang delete query delete seperti tadi ya. PHP, kita menggunakan bahasa PHP, kemudian mengkoneksikan dengan connection.php yang ini. Kemudian ini baris ini untuk mengambil nama tabel dan ID dari URL. Kemudian if $id sama dengan 0 ini untuk memeriksa apakah ID dan nama tabel itu valid gitu ya. Ya seperti tadi, kalau tidak valid berarti invalid request gitu. Kemudian PK field tadi primary key field ya, untuk menyimpan nama primary key. Di sini ada perulangan if untuk menentukan nama kolom primary key berdasarkan tabel. Jadi tabel groups ini primary key-nya apa, kemudian tabel idols ini primary keys-nya apa, disimpan di sini ya. Kemudian jika di sini untuk menampilkan kesalahan jika tabelnya tidak valid gitu. Kemudian di sini ada query delete from table. Jadi ini untuk menghapus baris dari tabel. Nah, jadi di sini pengeksekusian. Nah, ini source code untuk mengeksekusi seperti ini. Jadi contohnya kita akan menghapus satu data ya. Di sini saya mencoba menghapus data yang Jungwon hyphen subvokalis ini ya. Kita hapus, kemudian di OK. Nah, di sini yang Jungwon tadi sudah terhapus ya namanya. Nah, seperti itu pengeksekusian di delete tadi. Jika tidak bisa menghapusnya akan muncul tulisan error deleting record. Kemudian setelah menghapusnya akan kembali ke indeks tadi ya. Jadi langsung kembali ke halaman awal begitu ya. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang CRUD Data K-pop Groups ini. Bila ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.